Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Semua sahabat yang ada di Nusantara, Abah mendoakan panjenengan di bulan Ramadan ini adalah ada limpahan keberkahan, ada leburan ya. Semoga semuanya mendapatkan kebahagiaan dan terjadi perubahan ya. Maka Ramadan banyak mengisahkan hal-hal yang luar biasa ya. Banyak ahli maksiat yang menjadi waliullah di bulan Ramadan ya sahabat. Karena pada malam hari ini barangkali adalah insyaallah kita akan isi dengan tanya jawab. Abah akan sampaikan satu materi tentang ya sebetulnya judul bebas saja, tetapi adalah pembahasannya pada dasarnya kita semua sedang berjalan dari Allah untuk kembali kepada Allah dan senantiasa kita bisa bahagia bersama Allah. Maka oleh karena itulah sahabat, dari tugas Nabi dan Rasul dari awal dari Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad SAW, adapun misi yang dibawa selalu adalah wahadai wahidu tauhidan, adalah menyatukan. Maka itulah baginda Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi misi yang dibawa adalah la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang bisa membawa kita kembali pada Allah. Itulah kecuali la ilaha illallah, adalah kalimat nafi isbat. Maka di bulan Ramadan ini Abah sudah banyak bahas. Sesungguhnya kita semua adalah pelaku safar. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka kita adalah berjalan di bulan Ramadan selama 30 hari ini adalah kita sudah masuk pada melewati tanggal 20 ya. Maka tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29 adalah bagian tanggal yang sebetulnya adalah kita wajib fahami semuanya. Agar kita dalam Ramadan ini, di akhir Ramadan adalah sampai kepada Idul Fitri. Jangan sampai Ramadan hanya dilewat saja, kemudian kita hanya melaksanakan pesta pora Ramadan tetapi tidak bermakna ya sahabat. Nah, pada malam hari ini sebagai pembuka saja, materi yang akan bahas adalah tentang ada orang yang merupakan milik cahaya, ada orang yang merupakan adalah bergantung pada cahaya. Dia dimiliki oleh cahaya, tetapi ada orang yang sudah menjadi pemilik daripada cahaya. Orang yang menjadikan adalah yang berjalan dengan cahaya adalah merupakan makom tawajuh.
Maka segala ibadah yang dilakukannya, muamalah, mukabadah, dan lain sebagainya, dan dia sangat bergantung pada cahaya. Dan dia pada saat cahaya pergi, maka dia mengalami kesedihan. Tetapi ada orang yang sudah tidak butuh dengan cahaya, sahabat, karena dia sudah menjadi pemilik cahaya. Siapa orang yang menjadi pemilik cahaya adalah dia sudah menjadi milik Allah. Maka segalanya dia sudah ada pada jaminan Allah. Segalanya dia sudah ada pada seolah-olah adalah di alam dunia ini adalah betul-betul adalah kenyataan wujudnya Allah, ya. Maka kalian harus bisa membedakan dua orang ini. Ada orang yang dimiliki cahaya, ada orang yang menjadi pemilik dari cahaya. Jadi kalau dalam bahasa hikam itu ada orang yang ada pada makom tawajuh, adalah mereka yang dimiliki oleh cahaya. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa cahaya. Dia bergantung pada cahaya. Dan dia akan keluar daripada orbit pada saat tiada cahaya. Tapi ada orang yang betul-betul yang disebut dengan makom muwajahah atau makom muwasalah. Orang yang sudah usul pada Allah. Nah, pada malam hari ini kita bicara tentang dua orang ini. Yang satu disebut murid, yang satu disebut murad. Murid adalah orang yang dikuasai oleh cahaya, sementara murad adalah dia pemilik cahaya. Maka jangan aneh pada orang yang sudah menjadi pemilik cahaya, ucapannya, perbuatannya, tindakannya, barangkali juga banyak akan mengagetkan banyak manusia. Karena dia adalah penguasa daripada cahaya. Kenapa dia bisa menjadi penguasa daripada cahaya? Karena dia sudah sampai pada makom usul pada Allah. Dia milik Allah, bukan milik cahaya. Maka pada saat yang menjadi pemilik cahaya, maka itulah yang di dalam hikam adalah ada su'aul basyirah, adalah orang yang dimiliki oleh cahaya. Ada ainul basyirah, adalah orang yang sudah menjadi milik cahaya, yang sudah menjadi pemilik cahaya, sampailah pada hakul basyirah, sahabat. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang orang yang bergantung pada cahaya, dimiliki cahaya, dan orang yang menjadi pemilik daripada cahaya. Maka orang yang sudah menjadi pemilik cahaya, maka ilmunya hidup, ya sahabat. Maka segalanya, akalnya hidup, kecerdasannya hidup, ya. Karena dia sudah. Nah, bagaimana kita pada yang disebut dengan murid adalah orang, adalah semuanya sebetulnya adalah murid, ya. Kita tidak ada guru sesungguhnya. Guru itu adalah semuanya hanya muridullah. Semua makhluk ini adalah gurunya hanya Allah sebetulnya. Ini harus dipahami. Maka sesungguhnya orang yang sudah makom muwasalah, makom muwajahah, maka dia adalah sudah dimiliki oleh Allah dan dia sudah ada dalam jaminan Allah yang sering disampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Dia sudah diundang oleh Allah. Maka dia hidupnya hanya penuh dengan nikmat, sahabat. Karena dia adalah merupakan Allah yang sedang menikmati dirinya lewat orang ini. Adalah orang yang setiap hari adalah dirinya hanya menyaksikan adalah nikmat-nikmat Allah yang datang pada dirinya. Maka dia sudah tidak terpengaruh dengan adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu. Jadi orang ini sudah tidak terpengaruh dengan sedikit dan banyak. Orang ini sudah tidak terpengaruh dengan segala apapun yang ada pada dirinya. Nah, maka di bulan Ramadan ini, sahabat, kenapa tadi Abah sudah bahas, kenapa di dalam perintah saum Allah menggunakan kutibah. Abah sudah bahas tentang kutibah. Dan di sini juga sebenarnya di Ramadan ini adalah orang-orang yang sudah ditanamkan Al-Quran pada dadanya, maka dia sesungguhnya menjadi pemilik cahaya sesungguhnya. Maka pengetahuannya sangat luas tadi semua. Hatinya adalah menjadikan damai, ya. Pada tubuhnya ada jannatul ma'wa, maka milik dia. Tetapi ada orang yang masih berjalan pada makom tawajuh, dia masih dimiliki oleh ruang dan waktu. Dia terpengaruh oleh ruang dan waktu. Tapi orang yang makom tawajuh,
wajah adalah tidak dipengaruhi lagi di ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu ikut terbawa berkah dengan adanya. Maka Abah sampaikan sesungguhnya mulianya sebuah ruang dan waktu bukan karena ruang dan waktu, tetapi karena adanya Allah. Nah, demikian pula kehadiran orang-orang yang sudah berada pada makom murad, dia adalah pemilik cahaya, maka ruang dan waktu menjadi berkah kepadanya. Karena ruang dan waktu sudah ridho kepadanya. Ruang dan waktu sudah sujud kepadanya. Ruang dan waktu sudah takdim kepadanya. Ini yang harus dipahami. Nah, di bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah ada peluang pada setiap manusia. Tidak memandang apakah kamu itu orang baik atau orang buruk sesungguhnya. Karena pada dasarnya orang yang mendapatkan makom wajah atau makom usul ilallah sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebaikannya, ketaatannya, kesolehannya, nggak ada. Intinya adalah orang yang sampai pada makom ini adalah orang-orang yang sesungguhnya adalah dia Allah yang mengenalkan dirinya kepadanya. Allah lah yang menutupi segala aibnya. Allah lah yang menutupi segala kekurangannya. Maka nampaklah cahaya pada dirinya. Inilah sahabat. Tetapi sebagai perjalanan kepada kita adalah mengapa orang ini mendapatkan hal yang demikian dari Allah. Maka yang harus kita pahami selama Ramadan ini itulah, maka Abah tadi sudah bahas. Sesungguhnya Ramadan ini adalah merupakan bulan yang unik. Bulan yang ke-9. Bulan yang sempurna. Karena pada dasarnya adalah di angka 9 adalah angka kesempurnaan. Itulah kenapa kata Abah di bulan Ramadan ini turunlah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Karena Lailatul Qadar memiliki 9 huruf dan disebutkan oleh Allah 3 kali. Maka disinilah sesungguhnya adalah di malam Lailatul Qadar ada ketetapan daripada Allah ya kepada orang-orang yang menjadikan adalah pemilik daripada cahaya. Nah, di dalam hikam sebetulnya kita mengambil saja. Nanti kita tanya jawab, silakan bebas sahabat, karena Abah akan bahas hanya 1 jam saja. Maka yang dilakukan oleh kita supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan adalah pemilik cahaya karena Allah menutup aib kita. Maka kita menyaksikan sahabat perjalanan manusia. Orang-orang seperti Robiah Adawiyah, Sesiri Sakoti, Udoil bin Iyad, termasuk Umar bin Khattab adalah orang-orang yang tadinya bukanlah orang-orang yang luar biasa. Tapi pada saat Allah ingin mengenalkan pada dirinya. Maka itulah kata Abah juga, ma'rifat itu bukan hasil dikir. Ma'rifat itu bukan hasil ilmu. Ma'rifat itu bukan hasil ikhtiar. Pada dasarnya adalah merupakan wahbiyun, pemberian sebenarnya. Tapi ada ciri-ciri tanda-tanda orang yang akan diberi makom ini oleh Allah. Maka yang pertama yang dia lakukan di Ramadan itu adalah tadi imsak, ya. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumul li wa ana azibi. Saum itu untukku. Berarti kalau saum itu untukku, maka tugas si hamba, tugas si murid supaya dia menjadi murad adalah bagaimana ridho pada Allah di bulan Ramadan ini. Tugas dia adalah hanya mengembalikan saja apa yang menjadikan hak Allah. Maka kenapa dengan tadi kata Abah di bulan Ramadan ini adalah dengan surat Al-Qadar itu adalah turunnya Al-Quran di mana Allah mengulang kata Lailatul Qadar 3 kali. 3 adalah dengan di mana huruf Lailatul Qadar itu 9. 9 kali 3 adalah 27 sahabat. Nah, disinilah sebetulnya tentang 27. Nah, adapun 27 adalah sesungguhnya ada 7 sifat ma'ani dan 7 sifat maknawi. Maka orang-orang yang imsak adalah di bulan Ramadan adalah sesungguhnya dia ada potensi sesungguhnya. Allah mengenalkan dirinya. Allah adalah mengundang dirinya. Allah mentajalikan dirinya. Itulah dalam hikam Syu'aul Basyirah yushiduka adalah qurbahu minka. Orang-orang yang sudah Syu'aul Basyirah, akalnya bercahaya.
karena dia mengosongkan pengakuan-pengakuan, mengembalikan sifat-sifat Allah yang selama ini kita masih terjebak dalam pengakuan-pengakuan sifat-sifat diri kita, ya. Maka orang yang sudah melepaskan, yang menjadikan dia telah mengimsak dirinya, menahan dirinya, atau katakanlah dia menjadi syuhada di bulan Ramadan dengan mematikan dirinya dalam hidup. Inilah sebetulnya konsep yang sebetulnya dari awal adalah al-mutu qabla an tamutu, atau dengan cara itu dia bangun dari tidurnya. Nah, itu maka dikatakan sebagaimana disampaikan baginda Nabi adalah sesungguhnya an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Nah, dia bangun dari tidur dulu. Maka orang yang bangun dari tidur itulah. Maka di dalam hikam ini adalah yang selain adalah 7 sifat ma'ani, 27 yang harus kita kembalikan. Di dalam di dalam hikam ya dijelaskan tentang bagaimana kita dalam mengembalikan. Maka kenapa di hari pertama Abah sampaikan la hayyun la ilmun ya la samiun, itu nanti ada dikembalikan semua. La hayyun la ilmun la samiun la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqqillah. Selama bulan Ramadan kita imsak, yang selama dari bulan Muharram sampai kepada bulan Sa'ban adalah masih ada pengakuan pada diri. Maka sesungguhnya harusnya kita dilatih dari bulan Muharram menyerahkan itu. Ihramlah diri kita supaya di bulan Ramadan kita ada potensi, ada peluang bahwa kita adalah mendapatkan luluberan dari semua ya. Maka juga dalam hikam dikatakan mana'aka antada'iya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Nah, inilah sesungguhnya. Maka dilanjutkan apa yubihu laka antada'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Maka lalu apakah dia Allah membolehkanmu untuk mengklaim sifatnya sedangkan dia adalah Tuhan Rabbul Alamin. Jadi di dalam hikmah ini Syaikhullah ingin menegaskan salah satu yang harus dikembalikan kepada Allah adalah pengakuan-pengakuan sifat Allah oleh kita. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang bersifat. Sesungguhnya kita di alam dunia ini, kata Abah juga, sesungguhnya adalah misi Allah, adalah ingin mendohirkan, mewujudkan Asmaul Husna lewat kita manusia. Tetapi kemudian agama menjadi di sisi manusia. Maka tadi ada makom tawajuh, ada makom murid, ada makom adalah muwajjahah, makom murad. Nah, orang yang sudah sampai kepada makom murad karena dia tidak butuh dengan cahaya, bahkan cahaya sudah jadi milik dia, maka segala yang disentuhnya akan hidup, sahabat. Maka itulah orang yang sudah di sini adalah karena hidup. Nah, adapun makom tawajuh sebetulnya belumlah dia hidup. Maka kita bisa perhatikan dalam kehidupan, segala perkara yang hidup bisa melahirkan yang hidup. Hanya yang hidup bisa menghidupkan yang hidup. Hanya buah pohon yang hidup yang bisa berbuah. Hanya ikan yang hidup yang bisa bertelur. Hanya ayam yang hidup yang bisa beranak, bertelur. Kambing yang hidup yang bisa beranak. Dan manusia yang hidup yang bisa beranak. Maka hidup ini menjadi sangat penting, sahabat. Nah, bagaimana cara kita memiliki hidup adalah di hari pertama lahayun. Lahayun adalah aku tidak hidup. Maka kembalikanlah rasa memiliki hidup. Maka itulah, maka Abah selalu sampaikan, kenapa Abah saya itu nggak takut mati? Karena tidak pernah merasa memiliki hidup dari semua. Bahkan maaf, Abah saya itu termasuk adalah orang bilang orang punya. Karena saya tidak pernah merasa miskin. Saya tidak pernah merasa memiliki apapun. Orang yang tidak pernah merasa memiliki apapun, dia pasti tidak akan takut kehilangan apapun. Sementara dunia ini, sahabat, hanya mengikuti orang-orang yang tidak takut kehilangan dunia. Sementara kebanyakan manusia takut kehilangan dunia. Sementara dunia, seluruh isi dunia ini termasuk kita, innalillah, semuanya adalah milik Allah. Dan
Semuanya milik Allah. Wa inna, dan semuanya adalah wa inna ilahi, dan semuanya milik Allah. Raji'un, harus kembali kepada Allah. Maka oleh karena itu hanya orang-orang yang tidak takut kehilangan uang akan datang uang. Hanya orang-orang yang tidak takut kehilangan dunia yang dia akan didatangi oleh dunia. Tapi kebanyakan manusia, kata Allah, bahil. Kebanyakan manusia adalah kikir. Manusia adalah pelit. Maka itulah, maka Abah sering sampaikan, orang yang kikir, orang yang bahil, orang yang pelit sebetulnya adalah merupakan kompetitor daripada Allah. Maka dia akan selalu berseberangan dengan hukum-hukum Allah. Maka disinilah sesungguhnya sahabat, bahwa dijelaskan oleh Syaikhullah tentang Allah melarang kita mengklaim sifat Allah yang bukan sifat kita. Wujud adalah sifat Allah, hidup adalah sifat Allah, melihat adalah sifat Allah, mendengar adalah sifat Allah, ilmu adalah sifat Allah. Maka oleh karena itulah orang-orang yang menjadi murad, yang menjadi pemilik cahaya adalah pada saat dia sudah tidak lagi memiliki, mengklaim, mengakui sifat-sifat Allah menjadi sifat dirinya. Maka Ramadan dari hari pertama, dari mulai Abah ajarkan la hayyun, hari kedua la ilmun, hari ketiga la sami'un, la basirun, terus la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampailah di hari ke-8 la maujudun bihaqi ilallah. Dan semuanya diamalkan dengan imsak, dengan saum. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf adalah mulutmu, tutuplah mulutmu. Kaf, ha, maka tutuplah. Ya, semua. Silakan Pak duduk aja Pak. Iya, ini lagi live saya tadi semua. Kalau masuk aja. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ya. Maka sesungguhnya adalah tutup mulutmu, tutup dua lubang hidungmu, tutup telingamu, dan tutup dua matamu. Inilah saumnya Maryam. Dan itulah kata saum, hanya ada satu kata kepada Maryam adalah, inilah sahabat yang harus kita pahami selama Ramadan. Maka itulah kenapa orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar 21, 23, 25, terutama 27, karena dia sudah kembalikan adalah 7 sifat ma'ani. Ada a'yan faraziyah, cangkang tubuhnya, dan 7 sifat maknawi, a'yan sabitoh, adalah ruhnya yang merupakan Muhammad, adalah disatukan di bulan Ramadan ini, sahabat ya. Maka itulah kenapa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Maka di bulan ke-9 dengan huruf lailatul qadar yang 9 diulang 3 kali. Maka kenapa diulang 3 kali? Karena pada dasarnya setiap diri manusia adalah hakikat daripada Yasin, sahabat. Nah, pada dasarnya sahabat semua, Allah itu tidak pernah terpisah dengan kita. Bahkan Allah mengurus kita setiap saat. Allah hadir setiap saat. Kitalah yang tidak hadir pada Allah. Bahkan Allah tidak mungkin terpisah. Maka orang taat selalu bersama Allah. Orang maksiat pun selalu bersama Allah. Karena Allah tidak akan pernah berpisah. Nah, itulah kenapa penciptaan makhluk ini adalah ja'ala, menjadikan. Tetapi kita manusia tadi semua adalah yang kehilangan Allah. Nah, ini ya. Maka barangkali ini adalah konsep yang Abah yang sekarang adalah bagaimana sering menengkuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, menutup 2 mata, menutup 2 telinga, menutup 2 lubang hidung, menutup mulut. Kaf, ha, ya, ain, sad. Insya Allah itulah jalan untuk kita adalah menghadirkan Allah, mengakbarkan Allah. Nah, inilah yang sesungguhnya adalah yang dicintai oleh Allah. Jadi dalam hikmah ini adalah mana'aka antadainya adalah malai salah kami malil mahlukin apa yubihu laka antadainya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Karena kalau orang sudah mengembalikan semua sifat Allah pada Allah, maka dia melakukan apapun dia tidak akan pernah merasa dia melakukan.
Sholatnya, puasanya, dzikirnya, apapun. Ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Inilah yang dikatakan oleh iblis pada saat iblis menyampaikan ikrar, ingin menghancurkan ibadah semua Bani Adam. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin. Berarti orangnya sudah mukhlas. Maka tadi sering dikatakan orang ma'rifat tidak akan pernah sholat. Ada orang ma'rifat tidak akan pernah merasakan, dia hanya menerima sholat, menyaksikan sholat, menyaksikan fi'il Allah pada tubuhnya, menyaksikan asma Allah pada hatinya, menyaksikan sifat Allah, nur sifat Allah pada ruhnya, menyaksikan nur zat Allah pada sirnya. Maka orang mukhlas tidak akan pernah melihat dirinya melakukan ketaatan, karena semuanya dia sudah menjadi dimiliki oleh Allah. Dia sudah menjadi pemilik daripada cahaya, sahabat. Ya. Nah, kemudian dalam ini dijelaskan lagi oleh Syatilah, la tatlub iwadun ala amali lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Nah, itulah sesungguhnya pada saat si wayang itu sudah tubadil, berpindah. Itulah kenapa kata Abah, kata kutiba dalam perintah saum itu di situ ada tubadil sebetulnya. Kata kutiba dari kata katabah, dari sesungguhnya adalah ada rahasia antara Allah dan kita. Inilah dikatakan as-saumul li wa ana azibih, pada saat kamu tahan yang ada aku. Itulah kelebihan daripada Ramadan, sahabat. Sehingga di penghujung Ramadan bagi orang-orang yang mampu adalah dia menapikan dirinya, mengimsak dirinya, mengupapasa dirinya dengan mengembalikan segala milik Allah pada Allah, maka ada Lailatul Qadar. Dikatakan lail adalah karena dia mematikan dirinya, bahkan dia disebut syuhada. Dia telah mensyahidkan dirinya, mematikan dirinya dalam hidup. Kalau bahasa orang Jawa, mati sejeroning urip, dan dia akan urip sejeroning mati dari semua sahabat. Nah, inilah yang katakan la tatlub iwadun ala amali lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Jadi kalau orang yang sudah murad dan dia pemilik cahaya karena dia menjadi milik Allah untuk dirinya, dia hanya akan menyaksikan semuanya wahdaniyat fil af'al, menyaksikan fi'il Allah pada segala gerak dirinya dan segala af'al yang ada di luar dirinya. Wahdaniyat fil asma, dia hanya akan menyaksikan nama Allah pada namanya dan menyaksikan Allah pada seluruh nama yang ada. Dan demikian pula dia akan menyaksikan sifat Allah pada dirinya, dan dia menyaksikan sifat Allah di luar dirinya. Inilah sesungguhnya yang diberikan kepada mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar 21 adalah Lailatul Qadar 23 adalah Lailatul Qadar 25, 21 karena sesungguhnya kapas sudah jadi benang, esaklah kapas itu menjadi benang, adalah 21. Itulah kenapa adalah juga yang harus dipahami adalah dua di dalam satu dari semua. Tokoh esek, kamu adalah aku adalah kamu. Sahabat, itulah ya yang di antara adalah sebagian barangkali nanti kita amaliyahnya hanya sama dari awal, tapi yang sing penting adalah kita betul-betul menyerahkan dari awal. Makanya setelah hari ke-9 di Ramadan, Abah sudah ajarkan tentang ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Sama amaliyahnya menekuk lidah, merapatkan gigi, selalu begitu. Karena dengan cara itulah kita mematikan diri. Dengan cara lailan adalah dengan malam, dengan mati. Bahkan Nabi Muhammad pun diperjalankan adalah subhanalladzi asra bi abdi. Kenapa dikatakan bi abdihi? Ya, bukan bi Muhammadin. Kenapa dikatakan asra bukan syara? Artinya Muhammad tidak berjalan sendiri. Dia adalah dengan mematikan, menekuk lidahnya, merapatkan giginya sebetulnya.
Demikian pula yang beliau lakukan di Gua Hira adalah sama. Itulah yang disebut dengan sholat mi'raj. Sholat yang sebelum datang adalah itulah yang dikatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Itulah sholat yang membuat kaki beliau bengkak. Maka siapapun yang sudah Aba ajarkan tentang sholat Nabi adalah dia pun akan merasakan betapa sakitnya kaki sahabat. Beda dengan sholat kalian hari ini. 100 rakaat tidak akan membuat kalian sakit. Tapi sholatnya yang sholat sesungguhnya kalian bisa coba sendiri nanti ya. Jadi ini ya sahabat, di Ramadan ini banyak kemungkinan. Maka dikisahkan orang-orang yang mendapatkan buah samroh dari perjalanan safarnya. Tetapi di Muharram itulah sesungguhnya mulai pembebasannya. Maka kenapa kisah Ayub bebas di Muharram, Yakub adalah bebas dari buta di Muharram, Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram, kemudian juga adalah Musa bebas dari Fir'aun di Muharram, Ibrahim bebas dari Namrud di Muharram, Yunus keluar dari perut ikan di Muharram. Demikian pula adalah tentang Ashabul Kahfi keluar dari gua di Muharram. Demikian pula perpindahan baginda Nabi Muhammad dari Madinah ke Mekah dihitung adalah sebagai bulan pertama Muharram tadi semua ya. Nah disinilah sesungguhnya buahnya nanti di bulan ke-9 adalah setelah dilahirkan di bulan ketiga 1, 2 ya. Maka itulah tentang bulan dari mulai Muharram ke Safar. Safar itu sipir, kosongkan. Nah itulah. Maka apa yang kosongkan? Serahkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Kosongkan. Karena hanya gelas kosong yang bisa diisi. Hanya kanvas kosong yang bisa dilukis. Hanya rumah kosong yang bisa diisi. Hanya piring kosong yang bisa diisi. Kosongkan sipir untuk lahir. Karena kalau tidak kosong maka di bulan Rabiul Awal Muhammad tidak akan lahir. 1, 2, 12 Rabiul Awal. 1, 2, 1 dalam 2 atau 2, 1. Maka itulah juga Isra Mi'raj Lailatul Qadar juga 2, 1 atau 1, 2. Satunya Adam, duanya adalah Allah dan Muhammad. Sama saja sebetulnya. Nah untuk apa? Nanti adalah di Rajab supaya hidup ruhmu. Di Sya'ban supaya tubuhmu sudah sibghatullah, sudah jadi Muhammad. Ruhmu sudah la ilaha illallah, tubuhmu sudah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di bulan ke-9 Ramadan adalah 7 dan 8 menjadi 9. Dan 9 itulah kesempurnaan. 7, 8, 9 adalah 24. Dalam melambangkan perjalanan adalah Muhammad. 12 adalah merupakan la ilaha illallah 12. Muhammadur Rasulullah 12. Dan menjadikan tubuhmu suratul Fatihah 144 huruf. 12 kali 12 144. Yang nanti di bulan ke-9 maka masuklah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Di bulan ke-9 sahabat. Itulah kenapa NU punya 9 bintang. Dan demikian pula adalah jumlah rakaat dalam sholat itu walaupun 17. Maka itu juga yang dikatakan awalnya lahir turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Tetapi adalah sesungguhnya yang harus dipahami di Ramadan itu adalah 27. Adalah 2 kali 7 adalah 3 kali 9 adalah 27 kali semua ya. Maka nanti Abah akan pada saat malam 27 nanti ada amalia khusus malam ke-27 yang kita bisa lakukan walaupun secara amaliyahnya adalah sama. Di antaranya adalah usalli lam jalalah ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah ya. Hilang aku ke dalam kosong, Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku, Allahur ruhun, Muhammadun jasadun dari semua ya. Jadi itu ya sahabat, bahwa untuk berpindah dari murid kepada murad,
dari cahaya tawajuh kepada cahaya muwassalah memang harus kalau bisa dilakukan dari mulai bulan Muharram, ya, supaya di bulan Ramadan kamu dapat menghasilkan adalah samroh, buahnya di akhir Ramadan adalah luber, lebar. Idul Fitri kembali kepada fitrahmu dari awal, ya. Itu sekelumit saja sahabat sesungguhnya, tetapi kemudian kita bisa lihat ya tentang apa yang disampaikan, ya. Kita ini ada dohir dan batin, ya. Dohir dan batin dikatakan adalah anarud zawahiro bi anwari asyarihi wa anarus sarairo bi anwari awsafihi abah li ajli dhalika, ya, afalat anwarud zawahir walam fal anwarul qulubi was sarairi walidhalika qila inna, apa itu, siapa itu, oh tadi, ya, inna samsan nahari ada tagrubu bil laili wasamsul qulubi ada laisat ala tajibu. Dikatakan Allah menyinari lahir hamba dengan cahaya makhluknya. Lahirnya maksudnya Allah menyinari dohir kita, jasad kita dengan cahaya makhluknya. Nah, inilah orang yang masih dalam makom tawajuh, sesungguhnya masih ada diliputi oleh cahaya-cahaya makhluknya, ya. Tetapi adalah apa namanya dan menyinari batinnya, ruhnya adalah hamba dengan cahaya sifat-sifatnya. Maka oleh karena itulah kita tadi di awal kita harus melepaskan pengakuan pada sifat yang bukan sifat kita. Wujud kembalikan adalah tadi sifat hidup tadi, ada la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqillallah, ya. Nah, mungkin sebelum tanya jawab juga jelaskan di dalam hikmah sebelumnya, ihtadar rohiluna ilahi bi anwari tawajuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwaru lahum li annahum, dikatakan dari sini adalah li annahumul li syai'in dunah, ya. Ini kayaknya kudu beli kacamata Gus, sudah sudah nggak kelihatan, ya. Ihtadar rohiluna, orang-orang yang berjalan ilaihi bi anwarir tawajuh, menuju Allah mendapatkan petunjuk dengan cahaya tawajuh dari semua. Wal wasiluna lahum anwarul muwajjah, sedangkan orang-orang yang sampai kepadanya, sedangkan orang-orang yang wusul yang dikatakan apa namanya wal wasiluna lahum anwarul muwajjah, berarti di sini sudah ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, berarti orang-orang yang sudah berhadap-hadapan dengan Allah tadi semua, ya, yang sudah berhadap-hadapan tadi semua. Tadi kalau yang makom tawajuh masih orang disebut murid, orang yang berjalan hanya bisa berjalan kalau ada cahaya, tetapi murad adalah orang yang sudah menjadi pemilik cahaya karena dia sudah menjadi milik Allah tadi, sudah sampai pada hakul basyirah, ya. Maka dikatakan pal awwaluna lil anwar, ya. Kelompok yang pertama adalah milik cahaya tadi. Wa haula'il anwaru lahum, apa namanya, adalah karena mereka adalah sedangkan kelompok kedua adalah pemilik cahaya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita, ya. Nah, adapun orang yang ini menjadikan pemilik cahaya yang disebutkan dengan orang muwassalah, tersambungan satu sama lain antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya, patut diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak tersambung dengan hambanya, karena dialah yang selalu mengurus hamba-hambanya. Sang hamba saja yang belum bisa menyambung dengannya, manakala hatinya belum sampai kepadanya. Jadi masih ada hijab-hijab, baik adalah pertama hijab zulmaniyah, hijab berupa dosa, hijab berupa kekotoran, kebencian pada hati, rumah Allah dikotori, Ka'bahnya Allah dikotori, maka itulah hijab. Nah, setelah bebas dari hijab zulmaniyah,
Terkadang juga muncul hijab nuraniyah, merasa berilmu, merasa beramal, merasa soleh, merasa baik. Itu adalah hijab berupa cahaya. Ilmu itu hijab. Itulah yang disebut hijab nuraniyah, hijab berupa cahaya. Jadi hijab yang berupa kegelapan, ada hijab yang berupa cahaya. Nah, hijab berupa kegelapan biasanya lebih mudah orang itu memahaminya. Tetapi yang bahaya adalah pada saat orang itu merasa dia tidak menyadari bahwa ilmu yang dimilikinya hijab, bahwa tahajud yang dilakukannya hijab, bahwa ibadah yang dilakukannya hijab. Itulah hijab yang disebut sebangsa cahaya. Nah, disinilah manusia terkadang ada sampai matinya tidak menyadari hijab berupa cahaya ini lebih bahaya daripada hijab kegelapan. Maka tadi orang-orang yang bermaksiat terkadang dia, itulah kenapa Syekh Syiri Sakoti masuk, dia sampai di wali. Itulah kenapa orang seperti Robiah Adawiyah jadi waliyah. Itulah kenapa Fudail bin Iyad adalah menjadi wali padahal dia dari pintu maksiat. Karena hijab berupa kegelapan terkadang membuat orang mudah untuk sampai. Nah ini tadi masalah wan. Kadang-kadang lamun pek kurang boga hijab negatif, kadang-kadang lebih mudah dipahami. Lamun kurang boga tadi, makanya lamun pek nyemplung dina hiji persoalan ulah sedih. Kadang perbuatan salah tadi terang-terang kolentrang dopai nunutan tikus rukana, ini kebanyakan hijab julmania. Orang-orang dagangnya jadi rugi tadi semua, duitnya beak, atipu, lengit, gitu. Maka yang datang ke sini ke tempat Abah sekarang orang-orang berpenyakit tadi. Tapi itulah kenapa dia berpenyakit, harus ketemu Abah. Karena kalau dia loba duit, kalau dia punya ilmu, maka hijab nuraniyah tidak akan pernah bisa ditolong karena dia merasa sudah bercahaya. Nah, inilah yang bahaya tadi semua ya. Nah itu saja barangkali sebagai prolog saja, karena malam hari ini Abah juga kurang fit dari semua ya. Jadi ada 1 jam belum Gus? Ya. Pahit mulut ini, bismillah. 49 menit. Nah, di sini juga dijelaskan ya sahabat, kenapa orang-orang seperti terkadang ya orang kemaksiatan atau hijab julmania itu terkadang membuat orang terpacu untuk bertaubat, untuk kembali pada Allah ya. Makanya di dalam hikmah yang ke-8 adalah idza fataha laka wijhatan minat ta'arufi pala tubali maha in qalla amaluk fa innahu ma fataha laka illa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaihi malah muhdiha ilaih tadi wa ainama wa ainika alam ta'lam anna ta'arruf pintu ma'rifat yang tadi sudah jelaskan. Allah bisa menutupi segala aib-aib kita dengan itu. Nah, tinggal bagaimana adalah semuanya tentang rahasia Allah dari semua ya. Tapi ada satu hikmah yang Abah tertarik ya. Bagaimana maka dalam hikmah 130 dalam hikam ini adalah lau annaka la tasilu ilahi illa ba'da fana'i adalah masa wika wa mahwida masa wika wa mahwida wika lam tasil ilaih dari semua abada. Seandainya engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali setelah sirnanya keburukan-keburukanmu dan lenyapnya tuduhan-tuduhanmu, walakin lah idza aroda ayyusilaka ilaih sataro wasfaka biwasfihi. Di sini ada sataro. Sataro itu berarti adalah masih ada penutup ya tadi semua. Walakin ida aroda ya. Maka dijelaskan di sini intinya hikam yang di kalimat yang ini adalah walakin ida aroda ayu silaka ilaihi sataro wasfahu biwasfihi ya. Kemudian
dikatakan wagoto, ya, wagoto nak taka, ya, wagoto nak nakabinatihi, pawasolaka ilaihi, ya, bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Jadi dia ditutupi sifatnya dengan sifatnya, serta watakmu dengan wataknya. Jadi dia membuatmu sampai kepada Allah dengan sebab karunia kepadamu, bukan dengan sebab-sebab amalmu kepada Allah. Jadi ada di sini, ada orang-orang yang memang, nah inilah semua terjadi, bisa terjadi pada Ramadan sebetulnya. Jadi makanya di Ramadan inilah kenapa banyak dikisahkan orang pendosa diampuni oleh Allah. Ada amal ibadah yang dikalikan 70, dikalikan 700, karena memang di bulan Ramadan ini adalah bulannya Allah seolah-olah. Adalah bulannya umatku, kata Nabi, tetapi sesungguhnya ada gabungan bulan Rajab dan Sya'ban. Maka as-saumuli wa ana azibih, inilah ada di bulan ini ada potensi seorang murid menjadi murad. Yang tadinya adalah orang yang bergantung pada cahaya, sekarang dia menjadi pemilik cahaya. Karena dia sudah menjadi dimiliki oleh Allah. Innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Maka di bulan Ramadan terjadilah Lailatul Qadar. Kalau sudah Lailatul Qadar maka dikisahkan, banyak dikisahkan bahwa orang itu sudah mendapatkan kemuliaan karena 1000 bulan itu adalah khairun min alfi syahrin, itu adalah kurang lebih ada 90 tahun dari semua, ya. Barangkali itu saja, barangkali Gus kita diinikan ke pertanyaan saja, ya. Tadi kalau ada yang ingin bertanya, ya. Atau bapak-bapak di sini yang mau bertanya silahkan, yang berkaitan dengan barusan yang dibahas oleh Abah. Biar Abah bisa udut dulu dari semua, ya. Barangkali ada bapak-bapak di sini yang mau. Abah ada riet, silahkan ya. Mengajukan pertanyaan kah? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut ke audiens dulu ya, Pak. Lanjut ke audiens dulu, Pak. Boleh audiens saja. Abah mau bertanya bagaimana tahu si murid lulus level SD, SMP, SMA dan seterusnya. Bagaimana tahu si murid itu lulus dari level SD, SMP atau SMA dan seterusnya? Bagaimana murid bisa tahu si murid itu udah lulus dari SD, SMP atau SMA? Ya gurunya yang tahu. Oh, gurunya yang. Iya. Gurunya yang tahu. Iya. Sebenarnya di dalam ilmu ma'rifat, sahabat, sesungguhnya adalah semua orang itu sudah sampai pada Allah. Semua ruh itu sudah bertemu Allah. Sudah kenal kepada Allah tadi semua. Maka orang suka salah, jangan ajarkan ilmu ma'rifat karena orang itu punya makom-makom. Sebetulnya ma'rifat itu ya ma'rifat tadi semua. Kalau sekolah dohir, iya ada makom-makom, ada SD. Kalau ilmu jasad ada makom. Tapi ilmu ma'rifat nggak ada, orang semua udah pernah ketemu Allah. Ruh kita itu dulu sudah bersama Allah, bahkan sudah berjanji. Bahkan dia berkata alastu birabbikum. Tapi kemudian, nah inilah si jasad ini yang menghalangi. Iya, Pak. Tadi semua, ya. Itu Gus. Iya, Pak. Ya. Ya. Ada lagi, Pak, pertanyaan dari Bu Arapat dari Kalimantan Timur ini. Iya. Kalau kita berhadiah surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, Pak, kan pakailah ruhi itu, Pak. Sedangkan ruhnya sudah berganti cangkang atau pindah ke hewan yang lain-lain, itu gimana, Pak? Nah itulah dikisahkan dalam sebuah kitab, adalah ada orang yang sudah mati 700 tahun. Dan bahkan dikisahkan di situ adalah yang mati 700 tahun itu bahkan sudah jadi rumput. Gitu. Dia tadi kan kata Abah juga bahwa ada orang, bahkan Quran menyebutkan ada orang ruhnya itu tertahan di rumput. Jangan dikira orang mati itu ruhnya balik Allah. Tadi ada yang balik ke jin, tergantung apa yang diilahkan oleh dia. Maka bacakan suratul Fatihah kepada orang yang meninggal selalu baik. Tadi semua. Barangkali dengan wasilahnya kita itulah. Karena tadi. Nah inilah contoh yang Abah sering kisahkan, si Amoy yang di depan. 700 tahun mati dan udah gantung diri di depan. Ini belum ada yang menyelamatkan itu. Maka disinilah yang harus dipahami bahwa sesungguhnya kenapa Nabi menganjurkan mendoakan
orang yang sudah meninggal. Adapun ruhnya terjebak di apa? Barangkali dengan Fatihah kita, mereka ada punya kesempatan nanti kembali lagi, ruhnya itu punya jasad manusia tadi semua. Ya. Iya, Pak. Ya termasuk kitmir. Itu kitmir itu jangan dikira anjing tadi semua. Kisah kitmir dan Ashabul Kahfi itu. Sebetulnya yang disebut kitmir itu, bahkan kalau Abah curiga gitu. Justru yang Ashabul Kahfi itu ya anjing gitu. Dia terjebak di 309 tahun terjebak pada tubuh anjing. Iya. Sebenarnya. Kalau secara hakikatnya gitu kan tadi. Maka dikatakan kitmir adalah masuk sorga gitu kan tadi. Karena tubuh kita ini kan binatang sebetulnya. Iya, dari semua. Ya. Maka jangan dibenturkan kalau ngaji syariat dan hakikat. Seperti tadi Abah bahas tentang Musa dan Fir'aun. Sebetulnya Musa dan Fir'aun ada secara syariatnya, tetapi hakikatnya selalu ada pada diri. Kan tadi kalau ngaji hakikat kata Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Apapun jangan keluar, karena pada dasarnya kita nggak usah cari keluar, karena diri manusia itu adalah kata Abah juga laut yang sudah menjadi setetes air. Lautan dunia yang sebesar ini udah jadi sebesar ini. Maka menemukan apa ada pada diri sudah ada. Maka kenapa Abah assalamualaikum ya Ibrahim, karena ada pada diri dan dia menjawab. Kenapa Abah mengatakan assalamualaikum, udah mukhotob, bukan assalamualaihi, karena udah nyata kalau oleh bagi Abah. Maka sekarang nambah Abah salam itu sekarang Ibrahim lah, Daud lah, Sulaiman lah. Wah, dari semua ya. Karena semuanya sudah ada pada diri. Termasuk juga kisah Yusuf dan penjara. Kalau ngomongin hakikat Yusuf itu adalah sebetulnya adalah jiwa kita. Penjaranya mana? Tubuh kita penjaranya. Ya. Kan tadi mengaji hakikat selalu ke diri. Temukan Yusuf pada diri. Temukan Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, 4 sahabat, 5 malaikat Nabi Ulul Azmi. Semuanya ada pada diri. Malaikat muqarrabin, karubiyin, ruhaniyin. Inilah kerajaan. Tadi semua. Sama saja. Kalau ibaratkan dunia ini sebesar ini, ya apa itu? Kalau dunia sebesar ini, ya anggap saja kata Abah juga dunia sebesar ini sudah menjadi setetes. Dan diri kita lah setetes itu. Maka tadi mencari alamat Allah jangan kemana-mana. Itu. Makanya Syekh Arsad Banjari dia berkata, saya mencari Allah dan Rasulullah ke Hijaz nggak ketemu. Tapi begitu saya pulang ke kampung saya, kemana kampungnya? Ke Diri. Maka aku bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Nah, inilah. Maka tadi kalau orang-orang nggak paham suka membenturkan ngaji hakikat dan ngaji syariat. Nggak bisa ketemu. Seperti nggak ketemunya adalah Khidir dan Nabi Musa. Nggak ketemu. Tadi apa yang lihat Musa beda dengan apa yang lihat Khidir. Apa yang lihat Khidir beda dengan lihat Musa. Itulah tadi yang Abah sudah bahas. Cahaya makhluk itu adalah selalu jasad itu selalu cahaya kegelapan sebetulnya. Tapi rohani kita adalah cahaya yang terang. Itulah cahaya Allah. Maka tidak boleh kita berjalan pada Allah itu dengan cahaya tubuh. Maka itulah dikatakan hikam al-aqwanu yang dikatakan al-aqwanu kulhum zulmatun. Al-aqwan kulhum zulmatun. Setiap yang semua makhluk ini adalah kegelapan. Maka orang yang berjalan dengan tubuhnya, dia adalah berjalan dengan kegelapan. Orang yang sholat dengan tubuhnya, berarti sholat dengan kegelapan. Tadi semua. Maka pantas kalau iblis sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzaina lahum fil ar. Ya Tuhanku, karena engkau sesatkan aku, maka aku mana yang disesatkan? Ya tubuh ini sebenarnya yang tidak mau sujud. Tadi semua. Maka kata dia la uzaina lahum fil ar. Maka kenapa pandangan dohir ini selalu melihat yang selain Allah. Yang dia cari itu dunia saja tubuh ini. Tapi yang di dalam sebaliknya yang dilihat hanya Allah. Maka itulah kenapa dari awal kalau ingin berjalan kepada Allah, maka konsepnya adalah jadilah syuhada.
Matikan diri kita selama kita hidup. Jangan nunggu Ijrail, pulangkan sebelum dipulangkan. Maka selalu Abah itu merindukan pulang. Tapi ternyata pada saat merindukan pulang malah dikasih kenikmatan dari semua. Ya. Nah orang-orang ini malah takut pulang, maka malah dikasih kepahitan dari semua. Ya. Iya, Bah. Inilah yang harus dipahami dalam konsep. Don, sehat Don. Apalagi Gus? Abah, izin bertanya Abah. Ya. Bagaimana membedakan kehendak ego dan kehendak pada kesadaran tertinggi pada kegiatan sehari-hari Abah? Sebetulnya untuk membedakan mana yang disebut ego, mana kehendak si kegelapan, yang jelas yang dikehendaki oleh tubuh ini yang selain Allah selalu. Iya. Gitu. Iya. Yang sholatnya selain Allah pasti surga. Iya. Maka kata apa? Orang yang masih mengharapkan surga itu pasti itu si ego yang sholat. Iya. Iya. Yang menghindari neraka si ego juga tuh yang sholat. Kalau sholatnya mencari dunia pasti si ego tuh yang sholat di tubuh. Iya. Sederhana. Karena kalau udah sholatnya sholat yang sebenarnya yang bukan yang sebenarnya hanya Allah saja dilihatnya. Maka itu kata Abah saya tuh hari ini detik ini ditawarin uang 1 triliun atau mati, Abah pilih mati. Coba bisa nggak sampai ke situ? Tadi si Iwan kan kelihatan otaknya si dunia kok. Nah goengnya dunia. Nah goeng. Tinggal tanya Pak. Ah, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Erwin, saya dari Legenda Wisata. Saya berangkat dari argumentasi yang tadi Abah sampaikan, bahwasanya Abah tadi menyinggung tentang orang sekarang lebih ketakutan kehilangan dunia dibandingkan kehilangan nikmat yang Allah berikan. Dan Abah tadi menyampaikan narasi bahwasanya Abah tidak pernah merasa miskin karena merasa tidak punya apa-apa di dunia ini. Tapi pada dasarnya di praktek orang di luar sana adalah sebaliknya, Bah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, tadi saya sudah catat, di tengah kemudahan akses informasi dan teknologi saat ini, apakah kita sedang membangun generasi yang lebih mengenal dunia, namun kehilangan arah menuju penciptanya? Dan apa konsekuensi jangka panjang bagi sebuah bangsa atau negara jika pencapaian material tidak lagi berlandaskan pada kenangan iman, Bah? Semalam sempat udah disinggung tentang generasi Gen Z, kemudian aplikasi AI dan sebagainya. Cuman saya karena datangnya telat sehingga saya tidak menyimak lebih lanjut, Bah. Terima kasih, mungkin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang justru kemajuan itu kalau menurut Abah tidak menghalangi. Selama kemajuan itu tidak menghalangi Allah, nah itulah. Maka kenapa dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani ada orang punya dunia ya dan punya akhirat. Ada orang punya dunia tapi tidak punya akhirat. Ada orang tidak punya dunia tapi punya akhirat. Ada orang tidak punya dunia dan tidak punya akhirat. Ada orang punya dunia tapi tidak tertipu dengan akhirat. Ada orang punya dunia tapi tertipu dengan akhirat. Ada orang yang tidak punya dunia tidak tertipu akhirat. Orang tidak punya dunia tapi tidak tertipu akhirat, tapi kebanyakan orang tidak punya dunia dan tertipu akhirat. Ini mayoritas. Dan ini terjadi hari ini justru di Nusantara. Dia melakukan ritual tapi kehilangan spiritual. Dia mengikuti agama tapi kehilangan Allah. Maka kebanyakan kita di negara kita ini justru mentuhankan agama. Dia akhirnya miskin, sombong. Kayak tadi. Udah miskin, sombong. Tadi semua. Tapi faktanya hari ini di Nusantara. Ketinggalan secara teknologi, tapi ketinggalan secara rohani. Mereka yang di sana, maka Abah sering katakan, kenapa Tuhan sekarang percaya mereka menciptakan pesawat terbang, menciptakan mobil, menciptakan teknologi, sehingga mereka menjadikan makhluk yang bermanfaat buat makhluk lain. Kita orang Islam hanya taunya demo saja, hanya taunya protes saja. Karena kita ini beragama kehilangan Allah. Dan Abah sudah keliling tadi semua. Kemajuan mereka tidak menghalangi Tuhan. Tapi kemajuan di kita di sini, keterlambatan justru menghalangi Tuhan juga. Udah lambat, bodoh, miskin, maksiat, kehilangan Allah lagi.
Inilah yang terjadi. Maka itulah kenapa di negara kita ini hari ini kata Abah, korban judi online. Bahkan bukan orang bodoh mas yang melakukan dosa, menteri agama, kiai pesantren, karena kita ini hanya melakukan ritual kehilangan Allah, sehingga kita tidak dipercaya oleh Allah boro-boro menciptakan pesawat terbang. Paling-paling tukang jahit, tukang ukur, tukang pasang kancing, pabrik garmen buatan batur, gitu kan dari semua. Kalau bahasa istilah Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang berguna buat manusia lain, mereka yang sudah berguna. Inilah yang terjadi hari ini, yang Abah saksikan. Jadi kalau ngomongin kemajuan, kita ini memang harus maju, kita harus upgrade. Karena memang secara kehidupan itu di-upgrade terus oleh Allah. Ya, harus maju. Maka inilah juga orang Islam tidak mau maju. Kenapa? Karena sejak kita kalah perang salib, ijtihad ditutup. Sementara lingkungan, kondisi, teknologi terus berkembang naik. Wawasan tertinggal 1000 tahun yang lalu. Tadi. Sehingga hari ini pada saat orang perang pakai drone, di otak orang Islam Indonesia pakai ketapel. Tadi semua. Bagaimana setannya bisa mati dengan ketapel hari ini? Udah setannya bawa drone. Nah ini yang terjadi hari ini. Padahal kita harus mengerti mana yang diam, mana yang tagoyur. Makhluk ini harus tagoyur, harus berubah. Wong kata Abah juga, dari mulai handphone, 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ada nggak handphone? Coba. TV tagoyur, handphone tagoyur. Upgrade dia. Mobil tagoyur, upgrade dia. Orangnya nggak tagoyur. Tadi semua. Mentalnya nggak meningkat, mentalnya masih mental inlander. Tadi semua, ya. Akhirnya tadi hanya pencari proposal saja sekarang pondok-pondok itu. Proposal, taruh aja Ustadz itu. Nah inilah bahwa sesungguhnya, padahal sejak Nabi Adam sebenarnya Allah itu sudah mengupgrade Nabi Adam. Itulah kenapa faida syawaituhu, syawu itu adalah disempurnakan, ditegakkan. Kalau mau otak Nabi Adam ditinggikan, itulah kenapa sampai malaikat memuji Nabi Adam, subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal. Tapi manusia sekarang justru Islam ke sini malah kembali lagi jadi orang. Maka cita-citanya jadi orang kaya. Untung cita-cita jadi orang utan semua, ya. Ayo, kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Ini kembali kepada teks tentang murid dan murad. Iya. Di sini murid tadi diterangkan oleh Abah adalah orang yang tergantung kepada cahaya. Ya. Artinya kalau kita harus mendekatin murad, harus manusia ini ya harus talqin, betul ya? Iya. Nah, pertanyaan saya adalah talqin dengan tawajuh ini serupa apa sama, tuh? Iya. Serupa dengan sama apa serupa tidak sama itu begitu ya? Apa talqin itu kita makan tawajuh juga talqin gitu? Di bahasa itu. Beda. Ya. Ya. Kalau tawajuh kan, kalau talqin itu dari kata lakona yulakkinu talqinan. Maka seorang murad sebetulnya bisa mentalkin karena dia pemilik cahaya. Tapi si murid dia ada tergantung pada cahaya. Maka itulah ada istilah adalah harus dibelah dadanya dengan talqin tadi. Adalah kenapa Nabi Muhammad pun adalah dibelah dadanya oleh malak Jibril. Tadi Pak Lam tadi katakanlah adalah dengan dibelah dengan. Karena kalau tidak ada nafi isbat, ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, tapi oleh si murad, apalagi murad bih. Nah ini lebih lagi. Ada murid, murad bih. Murad saja sudah menjadi pemilik cahaya. Artinya dia sudah bisa menghidupkan yang mati sebetulnya. Tetapi tadi karena banyak orang yang sekarang memberikan talqin, bahkan dia belum menjadi pemilik cahaya. Dia saja masih bergantung pada cahaya. Nah disinilah yang harus dipahami dari sesungguhnya.
Makanya bagaimana hukumnya talqin? Wajib nggak? Hah? Ya. Hukumnya talqin wajib nggak? Saya tanya, balik kepada Allah itu wajib nggak? Wajib. Harus talqin semua. Nah, kalau begitu berarti kalau wajib kepada Allah itu wajib, berarti kalau menggunakan kaidah usul fikih, segala perkara untuk mencapai yang wajib, maka alatnya juga menjadi wajib dari semua. Lamun pek aya genteng bocor, wajib tadi tamal. Wajib. Wajib. Tapi nah tangganya karena kaluhur wajib ke? Jadi wajib. Tuh. Tadi semua berarti tangganya jadi wajib, anak tangganya juga jadi wajib. Maka talqin itu karena bagi orang-orang yang mengerti kembali kepada Allah itu wajib, maka talqin juga menjadi wajib tadi semua. Ya. Yakin. Orang-orang yang di hutan kayak itu. Hah? Talqin tuh Di mana? kayak orang-orang yang di hutan atau di pedalaman. Ya kalau seandainya dari kaidah, nah inilah kenapa manusia itu diulang reinkarnasi. Kalau nggak ada kesempatan sekarang, bisa ada kesempatan nanti. Atau menurut kaidah ulama, orang yang tidak mendapatkan ilmu atau nur, maka dia tidak dibebankan satu hukum kepada dia. Kan begitu tadi semua. Makanya orang-orang Baduy itu aman itu. Ada semua. Ada. Tapi begitu terdengar bahwa di apa namanya, kalau dalam bahasa Sirul Asrar kita ada orang, ada murad, ya, maka harus bergegas menemuinya tadi. Makanya dijelaskan adalah ya ayyuhal ikhwan intabihu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum bitaubat. Karena talqin itu taubat. Maka dikatakan la tahsul illa bitaubatin nasuh. La tasulu illa bitaubatin apa namanya? La tasulu illa bitaubatin nasuh wa talqin min ahlihi. Nah ini tidak akan sampai kepada Allah. La tasulu illa kecuali taba yatubu taubatan illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Siapa yang ahlinya itu? Dialah murad yang sudah jadi pemilik, yang sudah memiliki cahaya. Hanya karena cahaya yang bisa, pemilik cahaya yang bisa membagi cahaya tadi semua. Tapi sekarang kan banyak orang mentalkin adalah padahal dia juga bukan pemilik cahaya, maka ujung-ujungnya duit tadi semua. Artinya kalau sudah cahaya dijual dengan kegelapan, pasti itu kegelapan. Min kali plus min. Gitu kan tadi semua. Padahal dia baru agen tapi pengen jadi. Oh gitu. Baru jadi agen, yang jadi distributor. Betul. Tadi semua. Ya. Nah, itu. Jadi talqin itu adalah Bukan tawajuh ya Pak ya? ya. Tawajuh itu adalah setelah talqin tawajuh. Makanya disebut tawajuh apa? Hah? Tatapmu. Satu, tawajuh itu juga bisa diartikan maka ya untuk bertatap muka. Jadi tawajuh itu untuk bertatap muka. Tapi untuk bertatap muka itu adalah dengan praktek, ada prakteknya tawajuh itu. Menekuk lidah, merapatkan gigi, itulah tawajuh. Wah itu. Menahan napas. Berarti sudah talqin. Nah itu sebetulnya. Udah fardu ain. Ya tadi kan dia udah masuk kan. Begitu dia mati, hidup. Nah. Begitu dia mematikan, bangun dari tidur. Tadi kita ini, begitu ada yang dohir, mati. Maka sesungguhnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, banyak manusia yang hidup, berjalan, bersetubuh, tapi dia mati. Tapi ada orang yang sudah tubuhnya sudah tidak ada lagi, tapi dia hidup. Itulah wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Nah inilah sesungguhnya yang hari ini hanya orang-orang kayak Abah yang bisa berkomunikasi dengan mereka semua, gitu kan dari semua. Nah, jadi Abah ini ketiban pulung semua dari seluruh wilayah dari semua. Abah dijadikan corong oleh mereka untuk menyampaikan dari semua. Lanjut dah. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada lagi Pak dari NTB ini Pak, dari Andripa ya Pak. Minta penjelasan apa yang dimaksud man arofa robahu, man arofa nafsahu, faqad arofa robahu apa? Ya itu kan sebetulnya boleh dibilang, ada bilang asar sahabat, tapi ada bilang hadis nggak penting. Tetapi kalimat itu bersejalan dengan
firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari semua. Wa fi anfusikum, dan dalam dirimu, apakah engkau adalah mengobservasi? Apakah kamu sudah cek darah kamu itu setetes darahnya O atau AB? Gitu kan sebenarnya. Maka tubuh manusia ini ibaratkan setetes darah daripada tubuh Allah sedunia ini. Maka untuk memahami Allah cukup mempelajari diri, inilah alamatnya dari semua. Maka siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka Abah sering menjelaskan, kata di situ kan wapi anfusikum man arofa nafsahu faqad arofa Rob. Nah di situ harus ngerti kata Rob dan kata Allah. Kata Rob adalah Tuhan. Maka Tuhan itu di dalam Al-Quran ada arbaban, ada jamak kepada Tuhan. Tapi kata Allah jangankan jamak, mufrad aja tidak ada. Maka itulah kenapa bismi bukan bi asma. Satulah Allah itu. Tapi Allah yang disebut Allah itu sudah menyatunya antara zat, sifat, asma dan af'al. Itulah Allah. Maka sekarang banyak yang manusia bertuhankan af'al, bertuhankan asma, bertuhankan sifat, bertuhankan zat. Maka seharusnya dia adalah satukan. Jangan bertuhankan sabut kelapa, jangan bertuhankan batok kelapa, jangan bertuhankan daging kelapa, jangan bertuhankan kepada minyak kelapa. Yang sebenar-benarnya kelapa adalah kesatuan ahad, zat, sifat, asma, af'al. Orang man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Tuhannya lah yang ada. Tuhannya lah. Itulah tadi. Untuk maka waman arofa rabbahu, siapa yang sudah kenal Rabbnya, fasadal jasadahu, hancurlah dia. Dia tidak punya wujud, dia tidak punya melihat, dia tidak punya mendengar, dia tidak punya kalab, dia tidak punya hidup, dia tidak punya kudrat, dan dia tidak punya iradat. Maka oleh karena itulah dalam setiap melakukan ketaatan, kata Abah tadi, karena tubuh kita ini mati, tidak mungkin yang ada berhadapan dengan Allah yang wujud. Tuh. Maka orang yang sholat dengan tubuh dohir ini sia-sia kata Allah. Maka fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa celaka? Karena dia berhadapan dengan Tuhan yang wujud, dengan dia yang ada. Maka itulah yang harus diserahkan dulu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Karena yang bisa melihat Tuhan hanya Tuhan, yang bisa menyembah Tuhan hanya Tuhan, yang bisa mengingat Allah hanya Allah. Itu saja sebetulnya. Nah balik lagi tadi, kenapa begitu kita mendengar bahwa ada orang yang tadi murad, maka harusnya adalah ya ayyuhal ikhwan intabihu wa syari'u ila, dari kata intabihu itu dari kata tanbih, nabbaha yunabbihu tanbihan, wa syari'u ila magfiratin min rabbikum bitaubat, kama qala Allah taala wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin wadkhulu fit thariq, tadi warji'u ila rabbukum mahadil qawafil ruhaniyah, bergabunglah, segeralah, satukanlah, matikanlah, jadilah kamu mayit di hadapan si murad itu. Tapi tadi bukan hanya sebatas ngaku guru, karena kalau yang ngaku guru tidak bisa membawa pada Allah. Inilah yang menjadikan kendala hari ini. Orang boleh jadi guru, seorang murid bisa menganggap murad atau muradbi sebagai guru, selama si murad dan muradbi tidak menganggap dirinya sebagai guru. Itulah sebetulnya di sini jadi masalah. Tapi kan sekarang orang ingin jadi guru, apalagi yang mursyid. Nah, ini persoalan. Jadi kita harus berguru kepada murad yang tidak mengakui dirinya sebagai guru tadi semua. Karena pada saat itu saya guru, gagal, udah terputuslah perjalanan dia kepada Tuhan, berhenti di dia. Tadi semua, ya. Ini harus dipahami, ya. Tapi kewajiban setiap orang yang berjalan pada Allah harus bergegas mencari seorang murad. Semua. Boleh. Sesuai dengan analogi yang Abah paparkan tadi tentang utuhnya sebuah kelapa
Kan tadi bertuhan jangan pada afal, sifat, asma, zat, empat-empatnya harus disatukan. Iya. Berarti kalau kita dalam sosok manusia, dia harus seorang manusia yang harus sami'na wa aton, yang harus kita ikutin. Betul. Sebagaimana dulu Rasulullah ngomong, man ata'ani faqad ata'allah, itu ya. Betul. Maka orang pengen ngikut Allah, yang ngikut Muhammad. Gimana? Nah, justru itu. Pertanyaannya kan walikulli ummatin rasul. Rasul. Setiap umat, ada setiap rasul. bangsa ada rasul. Ya. Tidak adil aja. Nah, ya enggak lah. Bukan hanya enggak adil, itu adalah bagaimana bersahadatnya. Bapak lihat Muhammad yang di Madinah? Pernah lihat Muhammad di Madinah enggak? Enggak. Nah, berarti kita harus punya rasul di zaman ini. Di zaman ini. Itulah hakikat syin. Iya. Nah, ya. Nah, apa lagi dulu ya. Nah, insyaallah. Ya. Siapa dia rasul di zaman ini? Ada jelasan lagi oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun. Maka dia tidak akan meminta apapun darimu. Dia berkorban untukmu. Korban waktu, korban uang, korban apa? Korban disesatkan orang. Lah iya, setiap rasul semuanya disesatkan kok. Mana ada rasul yang nggak disesatkan? Dan dikatakan juga oleh Allah apa? Aku utus setiap zaman, setiap kaum ada rasul untuk kaumnya dengan bahasa kaumnya. Tadi semua. Kira-kira Muhammad bahasanya Sunda apa bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Nah, inilah yang harus dipahami. Inilah yang hari ini sebetulnya Islam kemandekan tadi, karena presidennya udah disosokkan tadi semua. Sementara tadi presiden itu bukan manusia, tapi dijabat oleh manusia. Kalau ditenan di hiji zaman, ya sekarang itu siapa? Yang dikatakan oleh Allah adalah sesuai dengan bahasa kaumnya. Ada rasul pihak aja yang kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun anit raufur rahim. Selalu ada. Kalau tidak begitu, bagaimana orang akan bersahadat? Tadi semua. Ya. Nah, inilah tentang rasul juga yang harus dipahami. Maka hari ini orang Islam mandek. Tadi semua. Nah, itu ya. Nah, itu. Ada lagi, Gus? Boleh ditanya, Bah? Masih ada, Bah, ini? Ya. Dari Mekar Pagi, Bah, dari audiens TikTok nih, Bah. Ya. Izin tanya, Bah, apa maknanya syahadat secara hakikat? Ya, syahadat itu kan sebenarnya adalah tidak bisa. Syahadat itu sebenarnya Abah sudah ajarkan secara hakikat. Tadi malam pun kita sudah bahas syahadat hakikat hanya Allah batin dan Allah dohir. Tuh. Tapi yang batinnya manis, yang dohirnya gula. Yang batinnya Allah, yang dohir juga Allah. Tapi disebut Muhammad. Ya gitu. Maka Muhammad itu adalah presiden. Tapi yang menjabat presiden nanti Adam tuh presiden. Muhammad Ahmad ya. Ahmad. Sebelumnya Muhammad Isa. Muhammadnya sekarang ada itu. Maka disebutlah hakikatnya Yasin. Semua. Siapapun yang sudah sampai pada Yasin tadi semua. Nah, inilah yang harus dipahami. Kadang-kadang kita kalau vulgar masalah ini orang panik gitu kan tadi semua. Tapi kalau tidak begitu, kobar ini belum bersahadat. Ya murtad lah. Ya inilah hari ini sebetulnya orang Islam kehilangan Allah dan Muhammad. Makanya kata Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Karena dia tidak pernah, karena selama nggak ketemu Muhammad, berarti nggak ketemu Allah nggak? Nggak ketemu. Bagaimana mau lihat Allah tanpa ada Muhammad? Nah, batal syahadatnya. Kalau batal syahadat, batal nggak sholatnya? Batal. Semua batal kesonohnya. Nah, itulah kenapa yang selamat itu sedikit. Qalila tadi semua. Nah, itu tadi semua. Ada lagi, Gus? Sudah, Bah.
Ini dari audiens TikTok, Abah. Hah? Dari audiens TikTok. Izin tanya, Abah. Saya selalu menjalankan amalia Sirun Iblisiyah dan Sirun Ahmadiyah. Apa harus ditalkin dulu, Abah? Ya sebenarnya kalau seandainya talqin itu kan sebetulnya yang disebut talqin itu ada bahasa secara secara khos ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi sebetulnya yang disebut talqin itu lebih utama bimbingan. Jadi kalaupun di Paklam annahu la ilah tapi nggak pernah dibimbing, yang ada talqin itu. Iya. Nah yang Abah ajarkan setiap hari bagaimana nekuk lidah, bagaimana itu talqin sebetulnya. Bimbingan, Abah. Tadi maka tidak semua torikot melakukan talqin yang seperti kebanyakan. Hanya beberapa torikot yang langsung talqin dengan kalimat la. Itu betul zaman Nabi Muhammad ditalqin sahabat itu seperti itu. Makanya waktu Ali bertanya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallah wa asaliha wa abduliha. Makanya kata Nabi adalah apa? Waktu apa nama kata baginda Nabi, Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha. Makanya di situ Nabi bersabda, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tadi semua ya. Jadi talqin itu sebetulnya lebih kepada tuntunan. Makanya lakona yulakinu talqinan, daripada cantolan sebetulnya lebih kepada tuntunan. Kalaupun dicantol nggak dituntun ya nggak ada gunanya juga. Apalagi yang nyantolnya itu tadi bukan pemilik cahaya. Tadi semua tadi distributor apa namanya tadi? Agen ngaku distributor. Iya. Akhirnya wani piro. Nah itulah jadi masalah. Karena Rasul yang diutus itu kata di surat Az-Zumar, kata Muhammad, aku tidak meminta apapun dari kalian. Iya. Tuh, kalau yang masih meminta berarti belum jadi Rasul gitu. Dia utusan untuk dirinya sendiri gitu kan tadi semua. Karena dia adalah tadi agen apa yang aku distributor sehingga jual-jual cahaya padahal dia tidak punya cahaya gitu kan tadi semua ya. Masih ada, Pak? Ya. Ini ada pertanyaan dari TikTok, Abah. Aku menciptakan ruang dan waktu, sedang aku tidak di dalamnya. Tolong dijelaskan, mohon dijelaskan, Abah. Ya sebenarnya kan ruang dan waktu ini hanya tempat candaan Tuhan. Sebenarnya. Kolong meja. Ya, tadi kolong meja. Tadi bayangan, tadi semua. Makanya sesungguhnya di alam dunia ini semuanya adalah hanya nurnya. Nur afalnya, nur asmanya, nur sifatnya, nur zatnya. Maka sesungguhnya Allah itu juga tidak punya jihad. Tidak di atas, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Tapi Allah yang meliputi jihad. Allah itu tidak beruang dan waktu. Tapi Allah yang meliputi ruang dan tadi aja kayak di sini kan kemarin ada meja, berarti di sini ada kehidupan, ada kolong. Sekarang mejanya pindah ke sono, gitu. Nah kolongnya pindah sono. Tuh, berarti ruang dan waktu itu diciptakan oleh si meja. Tapi si meja tidak dibatasi oleh ruang dan dunia illa mataul gurur tadi semuanya. Ruang dan waktu hanya milik aku. Nah itu hanya untuk tadi hanya ingin si meja dia untuk mentajalikan asmanya pada ruang dan waktu itu. Mana aku wujud? Oh ada tuh, gitu. Gitu. Itu. Makanya Adam ini diutus disebut khalifah. Khalifah itu dikata khalafa. Khalafa itu pengganti untuk menyatakan aku wujud. Tuh si Adam. Aku hidup. Tuh si Adam hidup. Aku mau melihat. Tuh si Adam punya mata. Aku mau mendengar, tuh si Adam punya pendengaran. Jadi itulah maka makhluk inilah semuanya disebut. Semua yang ada di kolong itu adalah tajalliyat, ta'ayyunat, dan juga adalah tanajjulat dari semua. Ya. Kenapa Allah punya gelarnya Robinat? Ya. 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 Dia raja manusia. Kenapa dia nggak bilang saya raja macan, saya raja gajah gitu lah? Ah itu. Karena dia tidak, karena manusialah mazharnya. Nah itu. Hanya di kita lah. Maka tadi. Ya. Manusia itu masterpiece. Masterpiece-nya. Maka disebut mazharnya. Kenyataannya.
tadi semua tajalliatnya, kesempurnaan tajalliatnya, semuanya juga tajalli Allah. Tapi pada manusialah kesempurnaan tajalli itu. Maka disitulah ada nama Allah terseratu sebut insan. Kan macan nggak sebut insan. Nah, tadi semua. Seluruh makhluk ini punya ruh, ya, tapi tidak punya jiwa. Yang ada jiwa hanya manusia. Nggak ada jiwa macan, jiwa kodok, nggak ada. Tadi semua, ya. Tadi semua. Cara mempuasakan jiwa itu? Cara mempuasakan jiwa itu bagaimana? Gimana? Cara mempuasakan jiwa biar saum gimana tuh? Jiwanya biar Ya, saum. bukan saum si jiwa mah. Justru si jiwa itu harus dikembalikan, disucikan. Karena sudah terpengaruh si jiwa itu sudah pada menempel di itulah sebenarnya kalau orang ngerti kenapa Allah menyebut manusia itu dengan nafs, jiwa. Berarti itu sudah menunjukkan sebetulnya adalah manusia itu reinkarnasi. Karena kalau seandainya ruh pasti suci dari awal. Tapi kenapa disebut si jiwa? Karena sudah terkontaminasi si jasad. Kemelekatan, pengakuan. Kalau jiwa tagoyur ya Pak? Tagoyur. Harus tagoyur jiwa itu. Maka tadi harus disuci. Makanya kata Allah apa? Tadi. Apa namanya? Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha. Tagoyur. Yang tidak tagoyur ruh. Ruh itu hanya satu saja, wujuhu yauma idin nadhirah, hanya Allah, 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 Allah. Tapi jiwa masih kanan kiri. Tadi. Nah itu tadi. Maka tadi qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya si jiwa tadi yang mensucikan dirinya, menyerahkan dirinya. Tadi semua, ya. Ada lagi Gus? Mau tanya Abah, kedudukan la ilaha illallah, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana pada diri kita Abah? La ilaha illallah itu kan sebetulnya ada la ilaha illallah itu di makom af'al, di makom tubuh, makom syariat. La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Mana Allah belum tahu? Makanya orang la ilaha illallah, la ilaha. Maka disebutkan zikir ma'agoplatin. Masih zikir goplah. Tadi harus masuk pada la ilaha illallah, torikot. Maka disebutnya adalah dengan zikir asma hati. Itu la ilaha illallah. Masuk lagi harus belum sampai itu baru torikot. Maka Allah disebutkan la ilaha illallah itu belum sampai pada Allah. Menyebutkan hati Allah, Allah juga belum sampai pada, barulah sampai kepada la ilaha illa anta. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.